Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Yuni Anissa Putri, NRI 5050231018 dari SIK Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang spektrum fotometri fluoresensi, sebuah teknik analisis yang memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang di keilmuan. Baik, uh, yang pertama, pada pendahuluan terdapat definisi. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang konsep photoluminescence sebagai dasar dari teknik ini. Jadi, photoluminescence adalah fenomena fisika yang terjadi ketika suatu material tersebut berinteraksi dengan cahaya. Jadi bisa dianalogikan saat matahari tersebut menerima cahaya, elektron-elektron ini menjadi bersemangat dan melompat ke level yang energinya lebih tinggi. Tapi keadaan ini tidak stabil, sehingga elektron akan kembali ke keadaan awal sambil melepaskan energi dalam bentuk cahaya dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Nah, dalam photoluminescence ini terdapat dua fenomena utama, yaitu fluoresensi dan fosforesensi. Perbedaan utamanya terletak pada berapa lama cahaya dipancarkan setelah eksitasi. Pada fluoresensi, cahaya dipancarkan sangat cepat, hanya dalam hitungan nano atau mikrodetik. Sedangkan kalau fosforesensi ini dapat berlangsung hingga beberapa menit bahkan jam. Sehingga spektrofotometri fluoresensi ini merupakan metode analisis yang mengukur emisi cahaya oleh suatu zat setelah tereksitasi oleh cahaya. Zat ini menyerap cahaya di gelombang tertentu, lalu memancarkan cahaya di panjang gelombang yang lebih panjang lagi. Dan prosesnya ini sampel akan diradiasi dengan cahaya dan molekulnya menyerap energi ini hingga mencapai tingkat energi yang lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk pada prinsip dasar. Pada prinsip dasarnya, yang pertama ada eksitasi dan emisi. Prinsip kerja spektrofotometri fluoresensi ini sebenarnya bisa kita analogikan dengan cara kerja lampu glow in the dark. Pertama, pada proses eksitasi di mana molekul dalam sampel ini menyerap energi dalam sumber, mirip seperti material glow in the dark yang mengisi energi dari cahaya lampu. Saat molekulnya menyerap energi, elektronnya berpindah dari orbital dasar ke orbital yang tingkat energinya lebih tinggi. Kondisi ini sangat tidak stabil. Contohnya tuh seperti seseorang yang berada di posisi puncak tebing. Nah, pasti posisi ini sangat tidak stabil. Pasti ingin segera turun di posisi yang lebih stabil. Kemudian terjadilah proses kedua, yaitu emisi atau fluoresensi. Molekul yang tereksitasi akan kembali ke keadaan dasar dengan melepaskan sebagian energi dalam bentuk cahaya. Yang menarik itu, cahaya yang dilepaskan ini memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada cahaya yang diserap tadi. Ini karena tidak semua energi diubah menjadi cahaya, karena sebagian hilang uh, saat energi panas melalui vibrasi molekul. Dan yang perlu diketahui, seluruh proses ini berlangsung sangat cepat dalam hitungan nanodetik, dan kecepatan inilah yang membedakan fluoresensi dan fosforesensi yang prosesnya lebih lambat. Selanjutnya, kita masuk pada prinsip kedua, yaitu diagram Jablonski. Jadi, untuk memahami proses fluoresensi ini, kita bisa menggunakan visualisasi yang disebut dengan diagram Jablonski. Diagram ini sangat membantu untuk menggambarkan perubahan-perubahan tingkat energi yang terjadi dalam mengukur selama proses fluoresensi ini. Pada diagram ini, kita melihat beberapa level energi. Yang pertama yaitu S0, yang merupakan keadaan dasar di mana elektron berada pada kondisi normal. Saat molekul menyerap cahaya, elektronnya tereksitasi ke tingkat yang energinya lebih tinggi. Biasanya kita sebut dengan S1 atau S2 yang merupakan keadaan singlet tereksitasi.
Setelah tereksitasi, molekul ini cenderung kehilangan sebagian energinya melalui relaksasi vibrasi. Seperti contohnya tuh anak yang turun dari perosotan secara bertahap, bukan langsung melompat. Dan akhirnya elektron ini akan kembali ke S0 sambil memancarkan cahaya fluoresensi. Tapi ada juga jalur alternatif yang disebut dengan intersystem crossing atau ISC, di mana elektron ini berpindah ke keadaan triplet atau bisa disebut T1. Jika elektron kembali pada T1 dari T1 ke S0, proses ini disebut dengan fosforesensi yang um, berlangsung lebih lama dari fosforesensi ini. Dan diagram Jablonski ini sangat penting karena membantu memvisualisasikan perubahan energi yang terjadi di tingkat molekul di tingkat molekul. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Selanjutnya kita masuk pada pergeseran stokis atau Stokes shift. Jadi, salah satu konsep fundamental dalam spektrofotometri fluoresensi ini adalah pergeseran stokis, di mana sesuai dengan nama fisikawan Inggris, Sir George Gabriel Stokes, pergeseran ini menjelaskan mengapa cahaya yang dipancarkan dalam fluoresensi ini selalu memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dibanding cahaya yang diserap. Analoginya itu seperti proses bola yang dilempar ke atas bukit. Saat naik, bola ini memiliki energi kinetik yang maksimum, tapi saat turun kembali, sebagian besar energi telah hilang karena gesekan dengan udara. Sehingga energi bola saat mencapai dasar bukit itu lebih rendah dibanding saat kita melemparnya. Jadi hal ini sama terjadi pada molekul yang mengalami fluoresensi. Saat molekul menyerap cahaya, elektronnya tereksitasi. Namun, sebelum memancarkan cahaya, molekul ini kehilangan sebagian besar energi melalui relaksasi vibrasi, semacam gesekan di tingkat molekular. Akibatnya, cahaya yang dipancarkan ini memiliki energi lebih rendah, yang berarti panjang gelombangnya itu lebih panjang. Dan pergeseran stokis ini sangat penting dalam aplikasi spektrofotometri fluoresensi. Karena pergeseran ini kita dapat dengan mudah memisahkan cahaya eksitasi dari cahaya emisi, sehingga meningkatkan sensitivitas pengukuran. Selanjutnya, kita masuk pada instrumen atau komponen utama spektrofotometri fluoresensi. Yang pertama, ada sumber cahaya. Umumnya digunakan menggunakan lampu xenon yang dapat menghasilkan spektrum cahaya yang luas, mulai dari ultraviolet hingga inframerah dekat. Dan beberapa aplikasi khusus menggunakan laser yang memberikan intensitas cahaya yang sangat tinggi pada panjang gelombang tertentu. Dan kedua, ada monokromator. Komponen ini berfungsi sebagai filter cahaya. Ada dua monokromator, yaitu monokromator eksitasi untuk memilih panjang gelombang cahaya yang akan mengenai sampel, dan monokromator emisi untuk memilih panjang gelombang cahaya yang akan dideteksi. Nah, monokromator ini biasanya menggunakan prisma atau kisi difraksi. Yang ketiga ada kuvet, yaitu wadah khusus untuk menempatkan sampel. Kuvet ini biasanya terbuat dari kuarsa atau silika yang transparan terhadap cahaya UV dan cahaya tampak. Dan yang terakhir ada detektor yang menggunakan intensitas cahaya fluoresensi. Jadi, detektor yang biasa umum digunakan adalah photo multi-layer type MPT yang detektor ini sangat sensitif terhadap cahaya yang sangat lemah. MPT ini juga bekerja dengan mengubah foton menjadi elektron, lalu memperkuat sinyal elektron tersebut. Selanjutnya kita masuk pada prinsip kerja spektrofotometri fluoresensi. Yang pertama, sumber cahaya ini akan memancarkan spektrum cahaya yang luas. Cahaya ini kemudian melewati monokromator eksitasi yang memiliki panjang gelombang spesifik. Oke, maaf.
Selanjutnya, kita masuk pada prinsip kerja spektrofotometri fluoresensi. Yang pertama, sumber cahaya akan memancarkan spektrum cahaya yang luas. Cahaya ini kemudian melewati monokromator eksitasi yang memiliki panjang gelombang spesifik yang optimal untuk mengeksitasi molekul target dalam sampel. Dan cahaya dengan panjang gelombang terpilih ini lalu diarahkan ke sampel dalam kuvet. Nah, disinilah terjadi proses eksitasi di mana molekul dalam sampel ini menyerap cahaya dan elektron-elektronnya berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Setelah tereksitasi, molekul ini memancarkan cahaya fluoresensi ke segala arah. Cahaya emisi ini kemudian dikumpulkan dan biasnya pada sudut 90 derajat dari berkas cahaya eksitasi untuk mengurangi interferensi. Nah, cahaya emisi ini kemudian melewati monokromator emisi yang memiliki panjang gelombang spesifik untuk mendeteksi. Dan yang terakhir, cahaya dengan panjang gelombang terpilih ini mencapai detektor yang mengukur intensitasnya. Dan hasil pengukuran ini kemudian diproses oleh komputer dan ditampilkan sebagai spektrum fluoresensi. Dan grafik ini yang menunjukkan intensitas fluoresensi pada berbagai panjang gelombang. Selanjutnya, kita masuk pada parameter spektrofotometri fluoresensi. Dalam analisis menggunakan spektrofotometri fluoresensi, ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah panjang gelombang eksitasi. Ini adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan untuk mengeksitasi sampel. Jadi, setiap molekul memiliki panjang gelombang eksitasi optimal, di mana penyerapan cahaya paling efisien terjadi. Memilih panjang gelombang eksitasi yang tepat sangat penting untuk mendapatkan sinyal fluoresensi yang kuat. Selanjutnya, parameternya adalah panjang gelombang emisi. Ini adalah panjang gelombang cahaya yang dipancarkan oleh sampel dan akan kita ukur. Nah, panjang gelombang emisi ini biasanya lebih panjang daripada panjang gelombang eksitasi. Jadi ini sesuai dengan prinsip pergeseran stokis yang telah kita bahas sebelumnya. Yang ketiga ada parameter quantum yield. Jadi parameter ini mengukur efisiensi proses fluoresensi. Jadi seberapa banyak foton emisi yang dihasilkan relatif terhadap jumlah foton yang diserap. Nah, nilai yield ini berkisaran antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai yield, semakin efisien pula proses fluoresensi. Dan juga ada intensitas fluoresensi atau F. Ini adalah ukuran jumlah cahaya yang dipancarkan dan biasanya berbanding lurus dengan konsentrasi analit dalam sampel. Parameter ini juga menjadi dasar untuk analisis kuantitatif menggunakan spektrofotometri fluoresensi. Nah, selanjutnya kita masuk pada aplikasi. Aplikasi spektrofotometri fluoresensi ini memiliki beragam aplikasi yang sangat luas di berbagai bidang dan industri. Karena sensitivitas dan selektivitasnya yang tinggi. Yang pertama itu dalam analisis lingkungan, teknik ini digunakan untuk mendeteksi pengukuran konsentrasi polutan organik dalam air dan udara. Contohnya seperti senyawa aromatik polisiklik PAH yang bersifat karsiogenik dan dapat dideteksi hingga konsentrasi yang sangat rendah, bahkan hingga parts per billion (ppb). Selanjutnya, ada di bidang farmasi, spektrofotometri ini menjadi metode untuk analisis obat-obatan dan metabolitnya dalam sampel biologis seperti darah atau urin. Selanjutnya, kita ada di biologi dan kedokteran. Jadi, teknik ini bisa diaplikasikan untuk studi interaksi biomolekul seperti protein-protein atau DNA protein. Selanjutnya, kita masuk pada keunggulan
keunggulan spektrofotometri fluoresensi ini. Yang pertama ada sensitivitas yang sangat tinggi. Jadi teknik ini mampu mendeteksi analit pada konsentrasi yang sangat rendah, bahkan hingga level parts per trillion atau PPT untuk beberapa senyawa. Dan kemampuan ini jauh melampaui teknik analisis lainnya, termasuk spektrofotometri UV vis konvensional. Yang kedua, ada selektivitas yang unggul. Jadi, dengan kemampuan untuk memilih panjang gelombang eksitasi dan emisi yang spesifik, spektrofotometri fluoresensi ini dapat mendeteksi molekul target bahkan dalam matriks yang kompleks. Hal ini sangat bermanfaat untuk analisis sampel biologis yang mengandung banyak komponen berbeda. Dan yang ketiga adalah sifat yang non-destruktif. Jadi, teknik ini berbeda dengan teknik analisis lainnya yang mengubah atau menghancurkan sampel. Nah, spektrofotometri fluoresensi ini menginginkan sampel tetap utuh dalam pengukuran. Jadi, ini berarti sampel yang sama dapat digunakan untuk analisis lanjut jika diperlukan. Dan untuk keunggulan sebagai penutup, dari saya dari sekian presentasi dari saya tentang spektrofotometri fluoresensi. Saya harap penjelasan ini memberikan pemahaman yang jelas tentang prinsip, instrumen, dan aplikasi dari teknik analisis yang sangat bermanfaat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.